Kenalin, ini Yudika. Dia seorang owner brand yang ingin ngenalin produknya ke orang banyak. Tapi dia nggak tahu gimana caranya bikin video promosi yang baik dan menarik. Karena itu, yuk ikuti dia jadi tahu langsung ke narasumber gimana caranya bikin promosi yang baik dan menarik. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu kalau menurut Ibu, jenis konten apa yang paling efektif untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap produk keperawatan tanpa mengabaikan aspek edukasi kesehatan? Oke, karena kemarin di apotek saya, sebelumnya sih saya kerja di 2 apotek ya dulu. Apotek yang pertama itu melakukan promosi kesehatan, promosi suatu produk yang memang ownernya itu punya brand skincare. Jadi kita sering bikin yang di mana kita edukasi dulu, terus video di TikTok, terus kita bikin pamflet atau leaflet tentang suatu produk itu, tentang bagaimana penggunaannya. Terus yang ketiga itu kita biasanya promosinya itu teman-teman tenaga teknis kefarmasian itu melakukan live, terus nanti di Q&A. Jadi teman-teman di tenaga teknik kefarmasian itu melakukan komunikasi seperti nanti siapa yang nonton itu mereka bisa bertanya dan teman-teman di apotek bisa menjawab seperti itu. Baik, Bu. Selanjutnya itu bagaimana cara memastikan informasi produk kesehatan yang dipromosikan melalui media sosial tetap akurat dan sesuai dengan kaidah kefarmasian? Oke, sebenarnya kalau ini kan teman-teman pasti udah tahu. Yang pertama itu pasti cek legalitasnya. Kalau produk kesehatan seperti obat-obatan, kosmetik, jamu itu harus kita cek BPOM-nya dulu. Tapi kalau alkes itu harus kita cek nomor Kemenkesnya. Kalau nomor Kemenkesnya tidak tertera, maka kita tidak boleh langsung, kalau misalnya kita promosi nih di media sosial, kita nggak boleh langsung ngambil ilmunya itu dari media sosial. Terus yang ketiga, biasanya kalau kita kemarin waktu promosi produk di Instagram kita, itu biasanya kita melibatkan tenaga kesehatan lain. Misalnya nih, kemarin kan kerjasama sama dokter, jadi kita libatkan dokternya, seperti itu. Jadi kan tidak hanya penonton itu atau masyarakat itu tidak hanya tahu, oh ilmunya itu ternyata dari apoteker atau tenaga teknis kefarmasian aja, ada dokternya juga. Jadi lebih akurat gitu yang kita sampaikan, seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya itu apakah promosi digital yang disertai edukasi itu apakah promosi digital yang disertai edukasi kesehatan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan berdampak pada peningkatan omset UMKM? Oke, kalau ini sih pasti sangat meningkat ya kepercayaan masyarakat, karena pertama kalau kita edukasi melalui media sosial, kemudian kita memberikan ilmu, pasti masyarakat itu akan lebih percaya atas produk yang kita berikan. Nanti omsetnya pasti lebih meningkat, karena pengalaman saya juga waktu itu kita bikin e-commerce itu Shopee ya, itu penjualannya lumayan ya di sana karena kita memberikan ilmu dulu, setelah itu baru kita promosikan produk kita, seperti itu. Contohnya nih, misalnya kan yang kami promosikan itu suatu produk kecantikan seperti krim acne sama brightening. Nanti kita edukasi pasien kenapa edukasi masyarakat kenapa jerawat itu susah sembuh, kenapa kita sering kusam. Nanti setelah itu baru kita masukkan produk kita gitu. Jadi omsetnya naik. Baik, untuk yang terakhir itu sebagai apoteker, apa saja kesalahan yang sering dilakukan UMKM saat mempromosikan produk kesehatan melalui media sosial? Kalau kesalahannya itu mungkin yang pertama overclaim ya. Kalau misalnya kita melakukan promosi kesehatan di
media sosial, kita melebih-lebihkan apapun yang khasiat apapun yang kita promosikan, itu pasti masyarakat sekarang kan udah lebih pintar ya, bisa mencari. Itu udah pasti akan ketahuan kalau kita overclaim. Terus kadang kita juga tidak mencantumkan kalau kita bikin flyer itu kan kita pasti akan mencantumkan data atau sumber yang kita pakai untuk memberikan promo. Orang-orang kurang percaya apa yang kita sampaikan, seperti itu. Oke Bu, untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Laode Alfian. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi. Baik, pertanyaannya, strategi promosi digital yang menarik sekaligus aman bagi masyarakat. Oke, kesehatan itu sebenarnya banyak ya. Yang pertama, kita bisa membantu, misalnya kita mau bikin konten nih, kita bisa validasi. Kalau di validasi dan itu harus apoteker yang melakukan validasi itu. Jadi kalau misalnya mau promosi kesehatan, apapun itu produknya, baik mau HP, mau obat, jamu, dan lain-lain, itu harus atas izin apoteker dulu aja sih. Terus setelah divalidasi oleh apoteker, sudah benar, apakah khasiatnya memang sudah benar seperti itu, efek sampingnya akan kita sampaikan sudah benar seperti itu, tidak dilebih-lebihkan, itu baru bisa diupload ke media sosial. Jadi peran apoteker itu banyak sebenarnya, Dek. Nggak cuma hanya validasi aja, banyak sekali. Nah, kan bisa juga nanti Q&A di media sosial, bisa dari apoteker juga kan, karena kan yang punya wewenang untuk semua terkait dengan produk obat itu apoteker, seperti itu. Kamu nggak apa-apa. Cukup saling tatapnya. Sekarang lihat yang ini dulu.